Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Rekan-rekan perkuliahan di mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, sesuai rencana pembelajaran kita bahwa hari ini kita akan membahas berkaitan dengan kompetensi peradilan agama atau kewenangan peradilan agama. Dan sebenarnya sudah disinggung di awal pertemuan apa itu yang menjadi kompetensi peradilan agama, yang menjadi kemudian sektor-sektor atau perkara-perkara yang ditangani oleh peradilan agama, baik tingkat pertama maupun tingkat banding hingga tingkat kasasi. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui setelah kemarin mengetahui asas-asasnya, sehingga jika ada perkara-perkara ini kemudian nanti misalkan kalian di dunia praktisi menemukan hal-hal yang masuk kompetensi atau bagian-bagian ini, maka diajukannya atau diperkarakan atau diacarakan di peradilan agama. Ini dia teman-teman, ada 9 kompetensi peradilan agama. Yang pertama adalah perkawinan, yang kedua adalah masalah waris, yang ketiga masalah wasiat, yang keempat adalah masalah hibah, yang kelima wakaf, yang keenam zakat, yang ketujuh masalah infak, yang kedelapan masalah sedekah, yang kesembilan adalah masalah ekonomi syariah. Sebenarnya pada dasarnya kemudian awal mulanya peradilan agama hanya bersifat menerima masalah perkawinan, tapi dalam perjalanannya ada penambahan atau kemudian menjadi kewenangan dari atau kompetensi dari peradilan agama, termasuk ekonomi syariah. Ini menjadi hal baru dan menjadi perkara yang baru dalam dunia peradilan di Indonesia, karena juga acuannya kompilasi hukum ekonomi syariah yang lahir juga belakangan yang kemudian menjadi acuan daripada juga beracara di peradilan agama. Kita bahas satu persatu bagaimana kemudian ini nanti 9 kompetensi ini yang akan saya tugaskan kepada kalian untuk membuat permohonan. Misalkan tarmiji misalkan ditugaskan masalah perkawinan, maka dia akan perkawinan yang masalah perkawinan apa yang dimohonkan, kemudian nanti mau membuat surat gugatan atau surat permohonan itu ya. Jadi ya, ini nanti harus dipahami secara betul 9 kompetensi ini yang akan menjadi kemudian penugasan kepada kalian untuk belajar bagaimana kita beracara di peradilan agama. Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu berkaitan dengan masalah perkawinan. Jadi bukan hal baru mungkin bagi kalian masalah perkawinan, apalagi bagi orang-orang yang beragama Islam atau yang pernah melakukan akad nikah secara syariat Islam. Maka kompetensi untuk menyelesaikan perkara-perkara masalah perkawinan ini di peradilan agama. Jadi ada beberapa hal, ada sekitar 22 hal yang masalah perkawinan ini berkaitan dengan peradilan agama, berkaitan dengan kewenangan peradilan agama. Yang pertama, izin beristri lebih dari seorang ya, atau masalah poligami. Masalah poligami ini pun harus misalkan dimohonkan atau kepada peradilan agama. Jadi hal ini juga menjadi kewenangan peradilan agama. Yang kedua, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga. Dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Nah, ini hal yang juga bisa diacarakan di peradilan agama. Yang ketiga itu ada dispensasi kawin atau dispensasi nikah, sama ini berkaitan dengan usia, juga dimohonkan di peradilan agama. Yang keempat ada pencegahan perkawinan. Nah, pencegahan perkawinan ini
Sebenarnya juga sudah dijelaskan di hukum acara perdata Islam di Indonesia, adalah hal yang menjadi bagian dari perdata Islam di Indonesia. Cegahan perkawinan, misalkan si A dan si B mau menikah, tetapi ternyata sebelum pernikahan diketahui kemudian ada hubungan darah ternyata, maka perkawinannya bisa dicegah dan kemudian bisa diacarakan di peradilan agama. Kemudian penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah. Jadi misalkan mendaftar nikah ternyata ditolak oleh KUA, dalam hal ini pegawai pencatat nikah, sedangkan yang ingin menikah merasa administrasinya sudah cukup dan memenuhi, maka perkara ini juga bisa dibawa ke peradilan agama. Yang selanjutnya adalah pembatalan perkawinan. Nah, pembatalan perkawinan ini dalam hal artian misalkan ternyata sudah menikah tetapi di kemudian hari ditemukan ternyata ada hal yang harus membatalkan. Misalkan si suami sebelum menikah mengkonfirmasi bahwa dia adalah seorang jejaka, atau masih belum menikah, ternyata setelah nikah diketahui dia adalah seorang yang mempunyai istri. Nah, maka kemudian bisa, itu salah satu ya contohnya, bisa dibatalkan perkawinan itu di peradilan agama. Dibatalkan dalam artian bukan cerai secara biasa, tapi nikah itu dianggap tidak ada. Walaupun misalkan sudah punya anak itu tetap menjadi nasab daripada ayahnya. Nah, itu ya, jadi bisa dibatalkan. Jadi dianggapannya pernikahan itu tidak pernah ada. Kemudian gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri. Kemudian perceraian karena talak, atau kemudian gugatan perceraian karena talak ini dari suami, kemudian gugatan perceraian ini dari pihak istri. Nah, kemudian penyelesaian harta bersama atau lebih familiar gono gini. Nah, kemudian penguasaan anak-anak, pengasuhan ya, hak asuh biasanya. Kemudian yang selanjutnya, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya. Nah, ini juga bisa dimohonkan. Kemudian penentuan kewajiban memberi biaya kehidupan oleh suami kepada bekas istri, atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. Jadi ini bisa diajukan di peradilan agama. Ada misalkan sudah bercerai tetapi ternyata si istri memiliki hak asuh anak, kemudian dia ternyata si suami tidak mengasih nafkah, maka dia menggugat kemudian kepada pengadilan agama, beracara di peradilan agama. Nah, kemudian putusan tentang sah tidaknya seorang anak, putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kemudian pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut. Nah, itu penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya. Nah, kemudian pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta kepada anak yang ada di bawah kekuasaannya. Kemudian penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Jadi misalkan ada anak tidak jelas asal-usulnya, kemudian dia ingin memperjelas dan ada atau hal berkaitan dengan pengangkatan anak, maka dalam hal ini juga menjadi kewenangan peradilan agama. Kemudian putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran. Yang terakhir, pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan yang dijalankan menurut aturan yang lain. Nah, jadi sebelum tahun 74 ada yang menikah, misalkan kakek nenek kita, tetapi tidak ingin mengurus sesuatu hal, harus ada buku nikah segala macam, maka dalam hal ini pernyataan tentang sahnya perkawinan diajukan di peradilan agama. Oke, itu untuk perkawinan. Ada banyak hal yang menjadi kompetensi dari peradilan agama, dan biasanya juga mayoriti di peradilan agama tentang perkawinan. Walaupun kita perlu lihat juga ternyata peradilan agama punya kompetensi lain yang bisa diadili di peradilan agama. Nah, yang kedua adalah waris.
Jadi waris itu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Jadi waris ini juga masalah sensitif. Biasanya waris ini banyak sekali sengketa karena guru saya pernah bilang, dan juga itu bersumber dari ulama besar, bahwa ilmu yang paling pertama hilang di dunia ini ada ilmu faraid, ilmu waris. Ilmu faraid kenapa? Karena ambisius manusia tentang harta itu sangat banyak, sehingga muncul anggapan pembagian secara merata itu dianggap adil. Sedangkan waris kan ada pembagian, ada yang dapat 1/3, ada yang 1/2, ada yang dan lain sebagainya, maka dianggap tidak adil gitu loh. Jadi padahal Allah mempunyai hikmah tersendiri. Nah, sehingga menimbulkan potensi-potensi daripada sengketa yang terjadi di waris. Misalkan saya pernah menemukan baru-baru ini ada misalkan suaminya meninggal, tetapi sebelum suaminya meninggal dia mengirim pesan WA ke salah satu keluarga yang berbunyi, semua harta yang saya miliki isi terinci ini bla 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 saya wariskan semuanya ke keponakan semuanya, tetapi istri di situ tidak dapat. Nah, maka dalam kemudian apakah itu bisa dikategorikan wasiat segala macamnya? Sedangkan kan waris juga bagi harta bersama dan segala macamnya. Nah, disengketakanlah pengadilan agama, padahal ketentuan waris itu dalam hal ini adalah maksimal harta yang ditinggalkan atau diwasiatkan adalah 1/3, nggak boleh lebih itu. Kasihan si istri tidak dapat apa-apa. Nah, hal-hal ini kemudian menjadi sengketa di peradilan agama. Lengkapnya dari mata kuliah fikih mawaris pastinya. Ini tentang waris ya. Nah, kemudian yang ketiga ada tentang wasiat. Nah, wasiat ini berkaitan dengan waris tadi juga ya. Ini perbuatan seorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut. Nah, itu saya contohkan tadi. Jika saya meninggal akan saya berikan seluruh hartanya ke keponakan. Nah, sedangkan tidak bisa, ketentuan di kompilasi hukum Islam, di hukum perdata Islam Indonesia sebutkan maksimal adalah 1/3. Banyak juga terkait dengan sengketa-sengketa tentang wasiat ini ya, itu untuk wasiat. Nah, kemudian untuk hibah juga, hibah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Misalkan memberikan sesuatu hibah kepada seorang, kemudian hibah itu ternyata disalahgunakan, maka mungkin anak dan segala macamnya ingin berperkara atau menggugat terkait penggunaan hibah itu, maka di peradilan agama lah tempatnya. Wakaf juga ya, ini selanjutnya adalah wakaf. Ini saya contohkan kemarin juga sudah. Jadi perbuatan seorang atau sekelompok orang, yaitu fawakif, untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Misalkan ada seorang pewakif mewakafkan tanahnya, kemudian dibangunkan sebuah ruang kelas untuk sebuah sekolah untuk belajar. Nah, tetapi dalam perjalanannya ruangan yang diwakafkannya itu kemudian berubah menjadi tempat karaoke. Maka si pewakif boleh dalam hal ini melakukan gugatan ke pengadilan agama terkait harta yang diwakafkannya tersebut. Nah, itu salah satu contoh ya. Itu wakaf. Zakat juga. Nah, zakat ini hal-hal yang juga bisa digugat di peradilan agama. Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang oleh barang muslim sesuai dengan tuntunan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat ya, infak, perbuatan seorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki karunia atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu. Infak masjid misalkan. Nah, ini nanti gugatannya class action, bukan personal ya. Jadi class action komunitas atau misalkan warga sekitar dalam menggabungkan
gugatan terhadap pengurus masjid misalkan, maka dilakukan dengan class action gugatannya. Ada hal-hal yang itu juga menjadi kewenangan di peradilan agama. Selanjutnya ada sedekah. Perbuatan seorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Nah, jadi sedekah juga bisa. Nanti contoh kasusnya ini yang nanti menjadi penugasan kita. Misalkan kita salah satu orang ditugaskan membuat surat permohonan atau surat gugatan ke pengadilan agama terkait dengan sengketa sedekah misalkan. Itu ya nanti kita bahas nanti. Nah, ini yang terakhir yaitu kewenangannya di sektor ekonomi syariah, yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Terlain beberapa hal, ada bank syariah, ada lembaga keuangan mikro syariah, ada asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, kemudian dana pensiun, lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Nah, hal-hal itu yang menjadi kompetensinya jika terjadi sengketa, maka dalam hal ini boleh disengketakan di peradilan agama. Demikian terkait kompetensi. Untuk diskusi kita laksanakan di Google Classroom, teman-teman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.